Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 956. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan sedikit kegembiraan dan langsung menempati suatu tempat di dalam cakram Gyo Qiankun. Benar saja kata Qingchen, dia tersenyum pahit dan menggunakan akal ilahinya untuk menyapu pohon dao surgawi di dalam cakram Gyo Qiankun. Dia bahkan curiga bahwa api racun surgawi membawanya ke sini karena persetujuan dari pohon dao surgawi ini. Melihat Qingchen begitu saja menyingkirkan pohon suci surgawi tanpa jejak apapun, Su Xiaoxiao juga segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiaoyi dan Xiaohuo adalah benar. Pohon dao surgawi ini benar-benar mengakui Qingchen sebagai masternya. Jika tidak, maka tidak akan begitu mudah untuk dibawa pergi. Bosnya sungguh luar biasa, dia benar-benar menyingkirkan pohon surgawi dao dalam satu gerakan. Napas pohon nilai dao surgawi sangat nyaman. Mulai sekarang kita akan dapat memperbaiki rantai dan beristirahat di bawah pohon surgawi dao dipin ini, kata Xiaoyi dan Xiaohuo. Keduanya sama-sama tertawa. Cacing penjari jiwa juga menggelengkan kepalanya dengan kegirangan. Itu paling sensitif terhadap harta karun. Jelas sekali kemunculan pohon dao surgawi membuatnya sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, pasti sangat sulit bagi pohon suci ini untuk menghasilkan buah. Namun mengapa pohon suci jalur surgawi ini menghasilkan begitu banyak buah? Setelah beberapa saat gembira, Xiaoyi dan Xiaohuo bertanya dengan sedikit bingung. Qingchen juga bingung, tetapi tanpa menunggu dia berbicara, Su Xiaoxiao tiba-tiba berkata, "Pohon ilahi dao surgawi memang sulit. Saya mendengar bahwa itu hanya menghasilkan satu buah dalam 10.000 tahun. Jumlahnya tidak akan terus bertambah. Buah di pohon ini kebetulan berjumlah 108 yang mudah untuk dihitung, menunjukkan bahwa pohon ini telah ada di sini setidaknya selama 1,08 juta tahun." Mendengar itu, Xiaoyi dan Xiaohuo kemudian berkata, "Itu masuk akal. Langit telah hancur selama bertahun-tahun. Adalah normal jika buah dao surgawi dao ilahi ini penuh dengan buah. Mungkin ketika yang mulia racun surgawi masih hidup, pohon dao surgawi ilahi ini telah berkembang pesat." "Saudari, kamu benar-benar bagus. Kamu tahu banyak." Su Xiaoxiao mendengar apa yang dikatakan Xiaoyi dan Xiaohuo dan langsung berkata, "Kalian berdua cukup cerdas." Xiaohuo tiba-tiba tertawa lalu berkata, "Ya saudari, kami sebenarnya luar biasa. Semut kecil dapat menelan semua kekuatan antara langit dan bumi. Sedangkan saya tidak takut dengan api. Sedangkan untuk saudara pencari roh, dia paling tertarik kepada harta karun." Mendengar itu, Xiaoyi menatap lalu berkata, "Saya tidak bisa membayangkan betapa baiknya kalian. Tapi ngomong-ngomong saudari, apa yang kamu punya? Tahu begitu banyak dan kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Kapan kamu ada di sini?" kata Xiaohuo. Dia tiba-tiba bertanya dengan ragu. Namun sebelum Xiaohuo menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba Xiaoyi menampar kepalanya dari belakang. "Xiaohuo, apakah kamu tidak memiliki penglihatan yang bagus?" "Mengapa saya kehilangan penglihatan?" kata Xiaohuo. "Lalu kamu mengapa bertanya seperti itu? Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Saudari ini pasti wanitanya bos. Dia sangat cantik dan juga berada di dalam cakram Gyo Qiankun. Dia pasti wanitanya bos. Di masa depan kamu jangan mengatakan itu lagi," kata Xiaoyi. Dia berkata dengan nada meremehkan. "Benarkah kakak? Jangan marah, aku tidak bermaksud untuk tidak mengenalimu," kata Xiaohuo. "Omong kosong apa yang kalian bicarakan?" kata Su Xiaoxiao wajahnya memerah. "Lihat Xiaohuo, ini karena dirimu. Sekarang saudari telah marah. Berhati-hatilah saat bos tidak lagi menginginkan Anda dan membuang Anda," kata Xiaoyi. Mendengar percakapan antar mereka itu, nampak wajah Qingchen menjadi jelek. Dia kemudian melambaikan tangannya. Kemudian dia langsung memasukkan semua makhluk-makhluk kecil itu ke dalam cakram Gyo Qiankun. Kemudian dia berkata kepada api racun surgawi, "Terima kasih telah membawaku ke sini. Aku masih ada urusan penting, jadi aku akan pergi dulu." Qingchen masih sangat ingin menemukan Yu Qianzu. Tentu saja tidak ada waktu untuk tetap tinggal di sini.
Hanya saja Qinchen baru saja hendak pergi, tetapi api racun surgawi dengan cepat datang ke sisi Qinchen. Secara aktif memancarkan kesadaran asli tanpa diduga meminta Qinchen untuk menyempurnakannya. "Kamu," Qinchen tertegun dan kemudian berkata dengan bingung, "Apakah kamu berencana untuk pergi denganku?" Api racun surgawi berkibar ke atas dan ke bawah beberapa kali dan mengangguk. "Baiklah, kamu ikut denganku juga," kata Qinchen. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Karena api racun surgawi siap mengikutinya, Qinchen tidak bisa menolak. Bagaimanapun ini adalah api tertinggi milik Yang Mulia Racun Surgawi. Terlebih lagi Yang Mulia Racun Surgawi telah meninggal dunia. Bahkan jika api racun surgawi tetap ada di sini, dia hanyalah seorang diri yang kesepian. Qinchen segera menunjukkan kekuatan jiwanya. Namun dengan inisiatif api racun surgawi, dia memasukkan api racun surgawi itu ke dalam tubuhnya hampir tanpa usaha sedikit pun. Setelah memurnikan api racun surgawi, seketika Qinchen langsung merasakan bahwa pemahamannya tentang tahu racun menjadi lebih dalam. Setelah melakukan semua ini, Qinchen meninggalkan kekosongan ini dalam sekejap dan terbang menuju tempat warisan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa di bawah nyala api yang meleleh ini, bagian yang lebih dalam dari kehampaan sepertinya terhubung ke tempat yang lain. Akan tetapi saat ini Qinchen lebih mengkhawatirkan keselamatan Yuqianshu. Dia berencana untuk menemukan Yuqianshu terlebih dahulu dan kemudian datang ke sini untuk menjelajah ketika dia punya waktu. Dan saat Qinchen meninggalkan kehampaan di tempat lain di tanah warisan, Mo Li terjebak dalam kekosongan ruang warisan dan sudah lama berada di sini. Sejak dia menyelesaikan semua level warisan, dia telah terjebak di sini, tidak dapat dipisahkan darinya dan tanpa petunjuk apapun, seolah-olah dia di penjara. Awalnya Mo Li bersabar mengira itu adalah ujian atau alasan lain. Namun seiring berjalannya waktu, lambat laun Mo Li merasa ada yang tidak beres dan tidak bisa duduk diam. "Apa yang sedang terjadi?" kata Mo Li. Dia mengerutkan kening sambil berpikir, "Jika saya lulus penilaian, maka saya seharusnya diwarisi oleh senior alkimia kuno yang kuat ini sekarang. Dan jika saya gagal dalam penilaian, saya akan dipenggal oleh senior alkemis kuat ini. Atau saya akan diteleportasi ke tempat lainnya. Tetapi mengapa sekarang dia menahan saya di sini? Alasannya untuk apa?" Gumam Mo Li. Warisan yang diterima oleh Mo Li bukanlah 1 atau 2, dan dia dapat dianggap cukup berpengalaman. Tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Atau apakah ada yang salah dengan warisan ini? Misalnya seseorang mewarisi 1 langkah lebih awal dariku. Gumam Mo Li. Entah kenapa Mo Li selalu merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang akan datang. "Tidak, pasti ada yang tidak beres. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi," kata Mo Li. Dia hendak berdiri dan hendak mencari cara untuk keluar dari sini. Akan tetapi tiba-tiba di ruang yang suram ini, napas dingin tiba-tiba muncul dan hati Mo Li langsung bergetar. "Ini, bukankah ini napas ras iblis?" gumam Mo Li. Namun sebelum Mo Li bisa memikirkannya lebih jauh, tiba-tiba suara dingin terdengar di kehampaan. "Anak muda, selamat, kamu telah menyelesaikan semua ujian warisan dewa ini." Suara ini terdengar sangat dingin tetapi juga membawa jejak keagungan yang kuat. Dan ada gelombang fluktuasi samar yang muncul langsung di benak Mo Li. Dewa ini Yang Mulia Racun Surgawi. Dewa ini adalah Yang Mulia alkemis tertinggi dalam ras purba manusia. Itu berisi jalur semua racun di zaman kuno. Dewa ini jatuh secara tak terduga. Saya selalu ingin mencari ahli waris untuk mewarisi kekuatan magis tertinggi saya. Sayangnya belum pernah ditemukan. Namun sekarang, jiwa dewa telah hilang sepenuhnya. Dan hanya kesadaran terakhir yang tersisa. Sekarang kesadaran ini juga akan menghilang. Dan akhirnya membiarkan dewa bertemu denganmu. Mendengar itu Mo Li terkejut. "Senior, apakah kamu memilihku sebagai keturunanmu?" "Yah, benar," kata suara dingin itu. Dia kemudian berkata lagi, "Kali ini ketika memasuki tanah warisan, total 3 orang telah lulus penilaian warisan dewa. Tetapi karena ini sudah merupakan jejak kesadaran terakhir dari dewa. Setelah penilaian ini, bahkan jejak jiwa terakhir ini, semuanya menghilang dan tidak dapat diselamatkan. Sehingga dewa membutuhkan waktu lama untuk memikirkannya. Namun pada akhirnya dewa memilihmu. Meskipun tingkat kultivasimu bukan yang terkuat di antara ketiganya, dan ranah alkemismu bukanlah yang tertinggi, namun dewa melihat bayangan masa mudaku pada dirimu, maka dewa akan memilihmu.
Sekarang bukalah hatimu, dewa akan mewarisi warisan seumur hidupku kepadamu sekarang." Mendengar itu Molly sangat bersemangat lalu berkata, "Senior, apa yang perlu dilakukan junior ini?" "Kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya perlu membuka hatimu. Dewa akan meninggalkan semua warisan di tubuhmu dan mengajarimu jalanku. Saya harap setelah Anda mendapatkan warisan dewa, Anda dapat menjunjung tinggi kehendak dewa dan melanjutkannya." Suara dingin ini jatuh dan kekuatan dengan warisan yang luas dengan cepat menyapu ke arah Molly. Molly segera membuka hatinya. Kekuatan itu langsung memasuki pikiran Molly. Bergemuruh, Molly merasakannya di dalam pikirannya. Suara gemuruh-gemuruh itu bergema. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tentang teknik 10.000 racun mulai secara bertahap meresap ke dalam pikiran Molly. Molly dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya tentang racun dan alkemis telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tetapi kemudian, seiring dengan masuknya kekuatan alkimia dan jalan beracun itu, ada kekuatan dingin yang perlahan menembus ke dalam pikirannya dan secara bertahap menembus ke dalam jiwanya. Kemudian Molly berkata dengan sedikit heran, "Senior, apa ini? Mengapa aku merasakan kekuatan dingin meresap ke dalam jiwaku?" "Itu tidak apa-apa, ini hanya kekuatan warisanku, itu akan meningkatkan jiwamu. Saat warisanku habis, jiwamu juga akan meningkat," kata suara dingin itu. Dia menjelaskan. "Oh, benarkah? Terima kasih senior," kata Molly dengan sangat gembira di wajahnya. Karena kegembiraannya bahkan lautan jiwanya pun berfluktuasi. Bahkan ada kekuatan dauras iblis, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan jiwanya sendiri. Melihat itu, Yang Mulia ras iblis jiwa mau tidak mau merasa sangat bahagia saat melihat Molly begitu mudah ditipu. Dia tahu orang ini sangat mudah untuk ditipu. Dia seharusnya memilih orang ini sebelumnya. Mungkin saat ini dia sudah berhasil. Namun sayangnya dia sebelumnya malah menginginkan anak itu. Harta dan bakatnya dalam tubuhnya sebenarnya telah dikumpulkan oleh anak sebelumnya. Dan sebagian besar jiwanya dan juga kekuatannya saat ini telah hilang. Sialan. Jiwa dari Yang Mulia iblis jiwa itu sangat dingin dan mematikan. Apakah anak itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa pergi dengan selamat setelah menghitung dewa? Setelah menangkap anak laki-laki ini, aku akan mengaktifkan tangan gelapku di dunia rasa ini. Saat itu, semua orang yang ada di sini akan menjadi makananku, kata Yang Mulia iblis jiwa. Dia diam-diam menghitung di dalam hatinya dan memasuki jiwa Molly sedikit demi sedikit dengan tenang. Kali ini, dia belajar dengan baik dan memanfaatkan kesempatan warisan untuk masuk sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatannya sedikit lebih lambat, dan dia tidak bisa mengendalikan jiwa pihak lain untuk pertama kalinya. Tetapi dengan cara ini dia akan menang dengan aman. Namun pada saat ini tiba-tiba terdengar suara Molly. "Senior, ketika tubuhku akan direbut, perhatianku akan sangat terganggu. Bukankah itu terlalu mengkhawatirkan junior ini?" "Apa? Siapa yang ingin merebutmu?" Ras iblis jiwa Yang Mulia iblis jiwa itu langsung terbangun. Baru saja hendak berbicara, tetapi segera mendengar Molly mengeluarkan suara marah. "Maksudku, generasi muda ini sudah lama menunggu di sini. Apakah kamu mencoba merebut yang lain sebelumnya tetapi gagal? Lalu kamu datang ke sini dan ingin merebutku? Kalau tidak, mengapa kamu begitu lemah merebut jiwaku?" kata Molly. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan langsung melakukan gerakan tangan dengan kedua tangannya, dan segera cahaya ajaib tiba-tiba menyala dari tubuhnya. Kamu, Yang Mulia iblis jiwa itu berteriak dengan marah. "Kamu benar-benar menciptakan jiwa palsu. Aku bahkan tidak menyadarinya. Sihir macam apa yang telah kamu latih? Kapan kamu menemukanku?" Mendengar itu, kemudian Molly berkata dengan dingin, "Senior, kamu jelas-jelas membawa kekuatan ras iblis. Tetapi kamu berbohong kepadaku bahwa kamu adalah Yang Mulia racun surgawi dari ras manusia. Apakah menurutmu aku begitu bodoh sehingga tidak bisa membedakan ras manusia dan ras iblis? Kamu bisa berbohong kepada orang lain, ingin berbohong padaku, berhenti bermimpi, mati." Setelah Molly mengatakan itu, segera serangkaian simbol sihir tiba-tiba menyala di tubuhnya. Dan serangkaian suara sihir yang keras bergema dari tubuhnya, seolah-olah itu datang dari zaman kuno. Kekuatan ini dengan cepat menembus ke dalam pikirannya. Jelas dia juga tahu bahwa jejak jiwa pihak lain akan segera runtuh, jadi dia berani menggunakan kekuatan sihir untuk membuat tubuh jiwa palsu yang akan menarik lawan untuk masuk.
Anak baik, aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Dewa ini adalah yang mulia iblis jiwa. Apakah menurutmu jiwa palsu kecil ini bisa menjebakku? Kata yang mulia iblis jiwa, dia meraung. Kemudian diikuti oleh bayangan yang sangat pucat keluar dari tubuh jiwa palsu Molly dan langsung bergegas langsung ke kedalaman lautan jiwa Molly. Kamu sebagai anggota ras iblis mengembangkan keterampilan sihir berantai lebih cocok bagi dewa ini untuk merebutmu daripada anak sebelumnya. Kata yang mulai iblis jiwa, dia langsung meraung. Tahu bahwa Molly telah mengetahui konspirasinya dan membuat tipuan, tetapi dia tidak takut. Dia adalah klan iblis jiwa, dan itu tidak lebih dari dihitung oleh klan manusia sebelumnya. Tapi bagaimana dia bisa dihitung oleh klan iblis? Baginya, jiwa ras iblis bisa dengan mudah dia duduki. Hanya saja dia baru saja memasuki kedalaman jiwa Molly, dan ekspresi Molly tiba-tiba menjadi jelek. Kalau aku dibawa pergi olehmu, maka kamu buka matamu lebar-lebar. Hahaha, iblis. Anda lihat lebih dekat, ras seperti apa saya ini, kata Molly. Dia tiba-tiba mengeluarkan paku sihir hitam. Dan kemudian bagian atas kepalanya ditusuk dengan keras. Dan pada saat yang sama dia duduk di tanah. Ekspresinya menjadi semakin ganas. Apa, kamu? Kamu bukan ras iblis. Separuh dari napas jiwamu sebenarnya adalah ras manusia. Setengah manusia dan setengah iblis. Siapa kamu? Sebuah suara ketakutan terdengar di benak Molly. Namun Molly hanya mencibir dan kemudian berkata dengan wajah yang muram, "Bermain denganku. Aku Molly. Aku tidak pernah kalah dari orang lain selain anak menjijikan dari daratan Tianwu itu." Namun alasan kenapa orang itu bisa menindasku saat itu adalah karena asal daratan memilihnya sebagai putra benua. Kalau tidak, aku tidak akan kalah. Aku datang ke surga memasuki dunia iblis dan mengalami di dunia iblis meteorit. Setelah begitu banyak nyawa dan kematian, sulit untuk mencapai hari ini. Bagaimana bisa tubuhku diduduki olehmu dengan mudah? Kata Molly. Sial, jika anak itu tidak menyakiti jiwaku sebelumnya, bagaimana mungkin dewa ini takut padamu dan meledakkanku? Kata yang mulia iblis jiwa itu, dia berteriak di benak Molly. Melihat bahwa dia akan sepenuhnya dimurnikan, dia akhirnya meledakkan jiwanya. Dan dalam waktu yang singkat, kekuatan jiwa yang lemah keluar dari pikiran Molly. Dan kemudian menghilang seketika, pergi dari sana tanpa jejak sedikit pun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.